Nah, sekarang kita masuk ke skill yang kedua. Skill yang kedua ini namanya adalah find the synonym. Oke, masih ke kategori part A, masih ke kategori part A dengan skill yang kedua. Nama skillnya adalah find the synonym. Nah, saya mau review sedikit dulu tentang materi kita yang sebelumnya, karena materi ini yang find the synonym kali ini nggak putus dari materi yang pertama, yaitu focus on the second line. Nggak putus dia, masih bersambung dia, masih terkait dengan focus on the second line itu. Nah, apa keterkaitan antara focus on the second line yang kemarin itu sama dengan find the synonym? Nah, setiap 30 soal ke semua ke 30 soal pada part A itu adalah fokus kepada second line. Ya. Kalau di fokus pada second line yang kita pelajari di skill 1 itu, kita memahami secara keseluruhan makna yang dikatakan oleh si second line. Nah, ketika di find the synonym, kita disuruh lebih mengerucutkan lagi agar memudahkan lagi mencari maksud yang disampaikan oleh si second speaker. Kita nggak butuh mencari keseluruhan maknanya dari awal, nggak. Kalau fokus on the second line tadi itu, kita full mencari apa yang dikatakan oleh si second speaker, mulai dia dari mengatakannya sampai habis yang dia katakan. Di find the synonym, kita mencari sinonimnya dengan diawali dengan mencari kata kunci pada second speaker itu. Oke, nah kita find the synonym kan masih terkait dengan sini ya, dengan the second line. Namun dikerucutkan lagi, kita akan mencari find the synonym yang diawali dengan mencari keyword pada yang disampaikan oleh second speaker itu. Nah, kita mencari keyword yang disampaikan oleh second speaker itu. Keyword ini yang mana? Nah, keyword ini adalah kebiasaannya ya. Kebiasaannya, kalau saya bisa simpulkan begitu, kata kerja. Kata kerja atau apakah verbnya? Nah, kita akan mencari sinonim dari verb yang dikatakan oleh second speaker itu pada option A, B, C, dan D. Nah, lebih gampang nih daripada fokus on the second speaker. Ya kan, lebih dikit yang mesti kita perhatikan. Setelah ditangkap second speaker yang bilang apa, lalu tangkaplah verbnya di kalimat itu apa, atau kata kerjanya apa. Right. Nah, kita ambil contoh seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini hanya contoh ya, sama dengan cara kita di skill 1. Ada contoh, yang di contoh ini tidak ada audionya. Yang terlihat di sini adalah audio yang sudah ditranskrip. Ini yang akan kita dengarkan. Bagian ini yang akan kita dengarkan, namun di sini sudah ditranskrip. Kemudian yang kedua, kita akan melihat optionnya, jawabannya, dan option ini yang bisa kita lihat pada buku soal. Oke. Nah, kita praktekkan mencari find the synonym. Yang ini masih fokus pada second line atau second speaker juga ya. Saya rekonstruksi si percakapannya. Nah, di sini dia bilang bahwa on the recording you hear, kita akan dengar si satu woman, satu man, dan naratornya. Nah, dia bilang seperti ini di percakapannya. Why is Barbara feeling so happy? Why is Barbara feeling so happy? Dibalas sama man. She just started working in a real estate agency. Naratornya bilang, what does the man say about Barbara? Okay. Second speakernya yang mana? Karena kita masih melihat percakapannya, coba tentukan mana second speakernya.
Second speakernya adalah si man yang mengatakan she just started working in a real estate agency. Pada focus on the second line, kita akan mencari maknanya dari awal ini apa. Kita baca, lalu kita pahami sampai akhir. She just started working in a real estate agency. Lalu paham makna itu, carilah makna yang sama pada opsi. Define the synonym. Define the synonym. Kita persingkat lagi proses pencaharian kita ke jawaban yang paling tepat dengan mencari keywordnya, dan keyword ini tetap pada second speaker berupa kata kerja atau verbnya. Nah, di kalimat ini kata kerjanya adalah started. Kata kerjanya adalah started working. Nah, ini kata kuncinya, started working. Boleh ada proses translation di kepala, started working, mulai bekerja. Nah, setelah menemukan keyword itu, barulah beranjak mencari opsi yang mana yang paling tepat di antara A, B, C, dan D untuk sinonim dari started working. Apakah like her work in the real estate? Apakah ini sama dengan like her work? Atau began a new job? Atau both some real estate? Atau both a real estate? Kita mencari keywordnya tadi started working. Kan berupa verb. Cari juga lah sinonim dari started working ini yang berupa verb juga. Apakah started working itu sama dengan liked? Atau dia sama dengan began? Atau dia sama dengan both? Atau dia sama dengan both lagi? Yang mana yang paling tepat? Started working, mulai bekerja. Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta. Started working itu sama dengan began. Jadi jawabannya adalah began. Nah, lebih sedikit lagi proses pencaharian kita terhadap jawaban. Dengan cara tetap kita fokus kepada second speaker atau fokus kepada second line. Kan? Kemudian kita temukan keyword pada second speaker itu. Keyword ini biasanya berupa apa? Verb, ya, verb atau kata kerja. Setelah ketemu kata kerja pada second speaker, lalu beranjak kita ke option Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta. Kemudian cari pula lah verb atau keywordnya pada masing-masing option itu, dan keyword atau verb yang mana yang paling cocok dengan si kata kerja pada second speaker. Nah, begitulah prosesnya menganalisa dengan menggunakan skill yang kedua, yaitu find the synonym. Oke, kita lanjut kepada contoh soal atau contoh cara mencari jawaban dengan menggunakan skill yang kedua, yaitu find the synonym, ya, menemukan jawaban dengan metode atau skill find the synonym. Contoh soal ini ada pada halaman 132 on page 132. Bagi yang ada buku, bagi yang tidak ada buku silakan di-download pada link pada Google Classroom yang telah saya sediakan. Nah, di 3 soal ini sama seperti tadi, nggak ada audionya, yang ada adalah transkrip dari audio yang didengarkan, ya. Nah, langkahnya tetap fokus kepada second speaker, karena sampai soal 30 nanti skill 12 yang akan kita pelajari itu kita fokusnya kepada second speaker. Second speakernya bilang apa, tapi dengan metode dan cara pengerjaan yang bervariasi. Ya, di sini kita masih fokus dengan cara find the synonym. Mana kita temukan synonym the second speakernya dulu. Ya, saya tulis di sini. Kita tetap fokus kepada second speakernya. Kemudian
di second speaker itu kita cari keywordnya berupa verb. Nah, si verb ini kita cari sinonimnya di opsi A, B, C, atau D. Right. Nah, saya akan baca antara woman dan man ini. Lalu ada narator. Nah, lihat di sini, saya review lagi. The man ini second speaker lagi ya kan. Di nomor 2 juga begitu loh. The woman juga second speaker lagi. Pokoknya ditanyakan adalah tentang second speaker aja. Woman lagi. Lalu nih second speaker lagi. Jadi jangan khawatir kalau tidak menangkap informasinya dari awal. Berusahalah fokus. Nah, kalau miss sedikit itu kan biasa. Kepada second speakernya yang paling penting. Ya, kita coba baca nomor 1 yang si woman sama man, kemudian naratornya. Did you see the manager about the job in the bookstore? Yes, and I also had to fill out an application. What does the man mean? Itu pertanyaannya. Jadi kita fokus kemana? Kita tetap fokus kepada second speaker. Yes, second speakernya yang mana? Man, dengan dia mengatakan, yes, and I also had to fill out an application. Nah, gimana yang kita cari? Kita cari verbnya sebagai kata kunci. Coba, mana verbnya untuk kalimat ini? Have to fill out. Nah, berarti harus mengetahui ini adalah verbnya atau kata kuncinya. Dan mengetahui apa ini makna dari had to fill out. Had to fill out ini artinya adalah mengisi. Good. Mengisi. Right? Berarti kita mesti mencari makna atau sinonim dari had to fill out ini pada opsi A, B, C, atau D. Bagaimana cara yang gampangnya? Tandai juga lah verb pada si opsi itu. Apakah had to fill out ini sama dengan keyword atau verb yang ada pada option A yang bunyinya adalah he got a job as a bookstore manager. Mana kata kuncinya? Cari verbnya. Mana verbnya? Got. Got. Apakah had to fill out itu sama dengan got? Yang B. The bookstore was not accepting application. Mana verbnya? Cari, karena itu yang akan membantu kita untuk menemukan sinonim. What was not accepting? Apakah was not accepting ini sama dengan mengisi artinya, maknanya? Atau yang C. He saw a book about how to apply for jobs. Mana verbnya? Karena kita mencari kata kunci. Kata kuncinya adalah saw. Apakah saw ini sama dengan mengisi? Kita lihat lagi yang D. It was necessary to complete a form. Was necessary to complete. Apakah ini sama maknanya dengan mengisi? Complete, have to fill out. Melengkapi, mengisi, to complete. Apakah sama? Yes, jadi jawabannya yang pas untuk what does the man mean ini dengan kata kunci had to fill out pada second speaker ini sama dengan was necessary to complete the form. Jadi jawabannya adalah delta. Oke. Jadi nggak lepas juga ya dari kosakata. Makin banyak kosakata kita, makin memudahkan kita. Kalau tidak banyak kosakata gimana, Miss? Jangan khawatir, nanti ada triknya juga. Jangan khawatir, ada triknya. Nanti kita bicarakan itu di skill selanjutnya. Nah, nomor 2 sekarang ada si woman, si man sama woman, lalu naratornya. Percakapannya begini. We are planning to leave for the trip at about 2.
We are planning to leave for a trip at about 2. Couldn't we leave before noon? Couldn't we leave before noon? What does the woman ask? Kita fokus kemana ketika menyelesaikan soal yang seperti ini? Kita fokus kepada second speaker. Second speakernya adalah woman. Kalimatnya si woman adalah couldn't we leave before noon? Oke, define the synonym ini kita akan mencari kata kunci. Kata kuncinya berupa apa? Leave, ya. Leave before noon. Dengan kata keterangannya disambung sebagai kata kunci bisa? Yap, bisa. Leave before noon. Tentu harus tahu makna leave itu apa. Leave itu berangkat atau pergi. Berangkat atau pergi. Oke, kita mesti mencari makna yang sama maknanya dengan yang ada pada opsi A, B, C, dan D. Tentu dilihat pula kata kuncinya, verbnya apa. Nah, kita cari nih, apakah yang sama itu leave before noon, berangkat sebelum siang, ya, noon jam 12. Apakah itu maknanya sama dengan if they could leave at noon? Leave-nya sama, tapi dia bilang at noon. Di teks dia bilangnya before noon, nggak mungkin. Ya. Atau if it is possible to go, ya, to go. Nah, ini nih to go, possible to go by noon, pada jam 12. Mungkin bisa ya, ini menjadi jawabannya. Oke. Yang C, lihat dulu. Why they can't leave at noon? Dia bukan can't leave ya, tapi dia berusaha leave before noon, bukan at noon. Oke. Yang D, if they could leave kata kuncinya the room. Ya, could leave ya, tapi bukan the room. Waktunya adalah before noon. Nah, dia yang paling lengkap, yang paling tepat maknanya terhadap leave before noon itu adalah yang bravo. If it is possible to go by noon. Keywordnya adalah leave, ya. Persamaannya adalah possible to go before noon dengan by 12. Oke, bisa dipahami? Right, nomor 3 sekarang. Percakapannya seperti ini. Was the concert well received? Was the concert well received? The audience applauded for a long time after the performance. The audience applauded for a long time after the performance. Naratornya bilang, what does the woman say about concert? Kita akan membahas, kita mesti paham terhadap second speaker. Second speakernya yang mana? Woman. Kita tandai kata-kata si woman, nanti kita dengarkan kata-kata si woman, begitu ya. Kalau di sini kita tandai, kalau nanti di percakapan langsungnya kita dengarkan baik-baik percakapan atau yang dikatakan oleh si second speaker. Okay. The audience applauded for a long time after the performance. Okay. Setelah ketemu second speakernya bilang apa, kita mencari verbnya sebagai kata kunci. Mana verbnya untuk kalimat yang dikatakan oleh second speaker itu? The audience applauded. Yes, applauded for a long time. Applauded. Tentu harus tahu kita apa makna applauded ini. Applauded like, ya, applause, ya, memberikan tepuk tangan. Nih, itu artinya yang dimaksudkan dengan applauded. Oke, setelah mengetahui keywordnya adalah applauded, baca opsinya. Opsinya adalah alpha, the performance went for a long time. Gimana cara mencarinya dengan sinonim? Cari juga lah kata kerja atau keyword yang berupa verb pada opsi. Mana keywordnya untuk yang A? Went. Apakah applauded sama dengan went for a long time? No. Apakah yang kedua? There was applause throughout the performance.
Mana kata kuncinya? Was applause. Applause. Bisa jadi. Kita lihat dulu option yang ketiga, karena applause itu kan tepuk tangan juga. The couple clapped on and on after the concert. Ini mana kata kuncinya? Clapped. Clapped adalah kata kunci untuk si yang C. Apakah applauded itu sama dengan clapped? Bisa jadi juga, right? Applauded dengan clapped bisa jadi. Bisa ada dua opsi nih, B sama C, ya kan? Atau yang D. The audience waited for a long time. Mana kata kuncinya? Verbnya waited. Apakah si applauded ini sama dengan waited? Enggak sama. Oke, karena ada dua pilihan tadi, was applause. Sama clapped juga sama maknanya. Kita lihat keterangannya. Jika ini tidak bisa mencukupi menjawabnya, applauded saja, ragu kita. Sisanya kita baca. Applaudednya gimana? For a long time after the performance. After the performance. Ya, kalau kita pilih yang B, applause-nya ini throughout the performance, selama performance. Apakah tadi selama performance? No, bukan. Kalau kita lihat yang C, clap-nya ini on and on, terus menerus after the concert, setelah konsernya. Yes, nah ini yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 3. Charlie adalah jawabannya. Right? Bisa dipahami sejauh ini prosesnya dengan menggunakan cara sinonim. Alright? Nah, ada kriterianya kita bisa menjawab dengan fokus semuanya kepada second line. Jika kalimatnya pendek dan gampang, boleh aja. Tapi kalau kalimatnya sulit, mungkin dengan cara sinonim akan lebih gampang kita menjawabnya. Berbeda orang akan berbeda yang mana yang paling nyaman bagi diri masing-masing untuk memudahkan mencari jawabannya. Nah, tekniknya adalah jika ingin mencari dengan cara sinonim, carilah verb kata kunci di second speaker-nya, tentukan dengan lalu temukan kata kunci yang di second speaker itu makna yang sama dengan yang ada pada opsi A, B, C, atau D. Nggak hanya di verb saja. Kalau udah ketemu verbnya kayaknya bisa dua-duanya seperti applause sama clapped tadi. Baca keterangannya. Bagaimana keterangannya? Keterangan itu akan mengarahkan kita mencari jawaban yang paling tepatnya. Nah, sekarang kita mulai mencoba mengerjakan proses listening part A ini dengan audio. Latihannya adalah pada halaman 133 yes. 132 itu TOEFL exercise 2. Ada 10 soal sebenarnya, tapi saya akan mengerjakan bersama-sama dengan adik-adik semuanya, itu nomor 1 dan nomor 2. Ini listeningnya ada di Google Classroom ya, tergantung pada skill ini, pada skill yang kedua, find the synonym, ada di sana, silakan di-download dulu. Nah, di sini saya akan mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 dengan proses kita cari second speaker-nya, tetap kita cari second speaker-nya, bilang apa, kemudian kita cari lebih detailnya, keyword-nya berupa verb pada second speaker itu yang menjadi kata kunci, kemudian si kata kunci itu kita lihat sinonimnya pada option A, B, C, atau dengan D. Nah, di sini ada listeningnya, kita belajar dengan melatihkan bagaimana prosesnya di listening ini. Ya, ada 2 soal. Saya mulai dengan soal yang pertama. Exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question.
You should look for synonyms for keywords in the second line. Oke, kita harus paham di sini ya, karena yang tadi for the synonym for the keyword in the second line. Jadi sama dengan yang tadi saya jelaskan di sini. Oke, cari second speaker-nya bilang apa, catat second speaker-nya bilang apa, kemudian tentukan keyword-nya apa, dan cari keyword itu yang mana maknanya yang sama dengan option A, B, C, atau D. Kita mulai dari soal nomor 1. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, kita ulangi. Question in the recording. And then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for keywords in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? What did you think of the final exam in the algebra? Itu yang pertama. Second speaker. It was too easy. It was too easy. What does the man mean? What does the man mean? Nah, udah ketemu kita second speaker-nya. Kemudian kita akan tentukan mana keyword-nya untuk second speaker ini. Ya kan, second speaker itu kan keyword-nya adalah verb. Untuk find the synonym, skill-nya. Mana? Was too easy. Karena ini keyword-nya, verb-nya berupa to be. Berarti di belakang to be juga menjadi kata kuncinya. Ya, it was too easy. Mana maknanya ini pada si option A, B, C, atau D? Kita baca baik-baik nomor A, yang A. The final exam was harder than others. Kata kuncinya cari dulu. Was harder. Apakah sama dengan too easy? Was harder, too easy. Berbeda. Was harder, lebih sulit. Too easy, sangat mudah. Tentu dia berbeda. Right. Nomor B. There were 2 exams rather than 1. Oke. Mana si kata kuncinya? Were 2 exams? Apakah too easy? Beda lagi. Ya. Yang C sekarang kita lihat. Apakah was too easy itu sama dengan he thought the exam would be easier? Would be easier, berarti ini ujiannya sulit dong. Thought the exam would be easier. Ini kata kuncinya, would be easier. No, nggak sama. Would be easier, dia berharap si ujiannya lebih mudah. Sedangkan ujiannya adalah was too easy. Nah, sekarang kita lihat yang D. The exam was not very difficult. Kita cari kata kuncinya. Was not very difficult. Apakah was not very difficult itu sama dengan it was too easy? Iya, jadi jawabannya untuk si pertanyaan nomor 1 itu adalah delta. Nah, begitu proses mencarinya. Bisa dilihat bagaimana bedanya dengan yang fokus on the second line yang seluruhnya kita paham dengan yang kita mencari sinonim ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soal yang nomor 2. Baca dulu nih, ini kira-kira nih materinya nanti di percakapan adalah tentang he is not feeling very well, he is rather sick of working, he is feeling better, berarti ini tentang keadaan seseorang. Nah, udah sampai di sana, kita bunyikan si percakapannya. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Saya ulang. Number 2. How are you feeling today? How are you feeling today? Kata si orang pertama. Orang keduanya bilang, ini yang kita mesti tangkap.
I'm really feeling rather sick. I am feeling rather sick. Right. Ini nih, si second speaker-nya bilang. Pertanyaannya adalah, How is the man feeling? how is the man feeling? Kan pernyataan si second speaker juga, ya. Nah, sudah ketemu si second speaker-nya bilang apa, kemudian kita cari keyword-nya pada kalimat yang diucapkan oleh second speaker itu. I am. Nah, ini kan I am feeling rather sick. Karena dia to be, berarti kelengkapan semua dari awal sampai akhir ini adalah kata kuncinya. I am feeling rather sick. Nah, feeling rather sick berarti dia sakit ya di sini ya. Right. Nah, makna seperti ini, keyword itu kita cari di option A, B, C, atau D. Kita lihat option A. Option A itu bunyinya adalah kalimatnya adalah he is not feeling very well. Kan? Kata kuncinya yang mana? He is not feeling very well. Apakah sama dengan I am feeling rather sick? Right, bisa dipakai nih. Kita lihat option yang kedua dulu. Yang kedua itu he is rather sick of working. Ya, rather sick terhadap apa? Working. Padahal di sini dianya yang tidak enak badan, bukan terhadap pekerjaannya. Alright? Berarti nomor B nggak mungkin. Yang C kalimatnya adalah he is feeling better today than yesterday. Kata kuncinya adalah he is feeling better today than yesterday. Padahal dia bilang I am feeling rather sick. Nggak, berbeda. Yang nggak bisa dipakai yang C. Kita lihat yang D. He would really rather not answer the questions. I am feeling rather sick. Apakah ini sama dengan kata kunci he would really rather not answer the questions? Nggak ada hubungannya, ya kan? Jadi pernyataan am feeling rather sick ini sama dengan opsi jawaban yang alpha, he is not feeling very well. Nah, begitulah prosesnya mengerjakan. Saya sudah contohkan dengan memberikan audionya. Sekarang mohon dikerjakan nomor 3 sampai dengan nomor 10 dengan proses yang seperti ini. Miss, kalau saya paham semua yang dikatakan oleh second speaker, it's really good for you. Kalau mau lebih detailnya lagi, right, dengan mencari sinonimnya juga nggak apa-apa, nggak ada aturan harus pakaikan untuk nomor ini dengan skill 1 atau ini dengan harus skill kedua. No, nggak ada. As you can answer the questions dengan tepat gitu ya, dengan trik apapun bisa. Ya, silakan dikerjakan nomor 3 sampai nomor 10. Jangan lupa nanti di capture and tune in your exercise sehingga saya bisa periksa ya nanti. Oke, selamat mencoba.